Gua percaya, lu yang klik video ini adalah orang yang pengen hidup produktif dan punya mimpi-mimpi yang besar. Tapi gua sangat mengerti, kalau misalnya dalam hidup ini, ketika lu punya tujuan yang besar dan lu pengen fokus untuk bisa sampai ke tujuan lu, akan ada distraksi atau gangguan-gangguan yang memperlambat atau bikin lu nggak bisa sampai ke tujuan lu. Karena sebagai manusia, kita punya waktu dan juga energi yang terbatas. Dan nggak semua hal di dunia ini bisa kita ladenin. Tapi seringkali, kita even nggak sadar yang mana yang merupakan gangguan dalam hidup kita dan mana hal-hal yang bener-bener kita perluin. Makanya di video kali ini gue akan bahas hal-hal apa aja yang bakal ganggu lu, yang bakal habisin waktu dan energi lu dalam lu mencapai tujuan dan juga mimpi-mimpi lu. Tapi sebelumnya kenalin, nama gue Jeremy dan di channel ini gue sering sharing tentang self-improvement, investasi, dan juga bisnis. Tanpa perlu lama-lama, kita langsung akan bahas hal-hal apa aja yang perlu lu hindari kalau bisa lu cut off dalam hidup lu, supaya waktu dan juga energi lu nggak habis sia-sia. Dan lu bisa fokus di era dimana semua hal di dunia ini berusaha untuk rebutin atensi lu. Hal pertama yang lu perlu untuk jauhin dan lu perlu untuk cut off, kalau misalnya lu punya tujuan yang besar dan juga mimpi-mimpi yang besar, supaya energi lu nggak kebuang sia-sia, adalah lu perlu untuk jauhin orang-orang toksik di sekitar lu. Toksik yang gua maksud di sini adalah toksik secara gaya hidup. Karena gua percaya, lu adalah gambaran orang-orang di sekitar lu. Kalau misalnya lu temenan berlima dan temen lu perokok berat semua, gua yakin lu akan jadi orang kelima yang merokok. Kalau lu temenan sama mabuk, gue yakin lu juga akan suka mabuk-mabukan. Secara sadar nggak sadar lu akan ikut terpengaruh. Tapi kalau misalnya lu punya teman-teman dan juga pergaulan yang produktif, suka olahraga, rajin nge-gym, rajin untuk cari duit, lu akan jadi orang selanjutnya yang akan melakukan aktivitas produktif yang sama. Orang toksik di sini akan gue bedain jadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah orang yang negatif. Orang yang punya pandangan yang sangat negatif terhadap hidup ini. Mereka suka untuk ngeluh, mereka suka untuk nyalain keadaan, dan mereka bahkan pesimis sama masa depan mereka. Kenapa lu perlu untuk jauhin orang-orang kayak gini? Seperti yang udah gue bilangin sebelumnya, lu akan jadi seperti orang-orang di sekitar lu. Lu akan observe energi mereka, lu akan tarik energi mereka, dan lu akan jadi orang selanjutnya yang sama seperti teman-teman lu. Kalau misalnya pergaulan lu adalah orang-orang yang suka mengeluh, lu akan secara sadar nggak sadar, lama-kelamaan akan ikut-ikutan mengeluh. Kalau teman-teman lu suka untuk nyalain keadaan, lu nggak akan pernah punya akuntabilitas terhadap diri lu sendiri. Lu akan sangat suka untuk nyalain orang lain. Dan kalau misalnya teman-teman lu pesimis sama hidup mereka, lu nggak akan bisa punya visi dan juga tujuan yang besar dalam hidup. Dan bahkan lu nggak akan pernah bisa bayangin ataupun sampai ke mimpi-mimpi besar yang udah lu punya selama ini. Karena lu akan mikir kalau misalnya hal-hal besar itu nggak akan pernah bisa lu achieve. Orang toksik kategori selanjutnya adalah pemalas dan orang-orang yang nggak punya habit produktif. Orang yang secara gaya hidup ini punya gaya hidup yang merusak hidup, yang kerjanya tiap hari party, mabok-mabokan, dan nggak ada sama sekali aktivitas produktif yang mereka lakuin. Mereka nggak pernah olahraga, mereka makan sembarangan, yang secara gaya hidup sama sekali nggak ada produktivitasnya. Karena gaya hidup itu akan menular paling cepat dari pertemanan, dari orang-orang di sekitar lu. Omong kosong kalau misalnya lu bilang, oh gue akan bawa pengaruh ke mereka, itu mungkin ada kemungkinan, tapi kemungkinan kecil. Karena kemungkinan besarnya, kalau lu minoritas di sana, lu akan gampang ke bawah arus. Jadi cara supaya nggak ke bawah arus gimana? Lu perlu untuk cut off orang-orang dengan habit yang nggak produktif. Lu perlu untuk cut off orang-orang yang negatif pandangannya terhadap hidup. Karena lu nggak akan pernah bisa mikir hal-hal yang besar kalau lu terus-terusan bergaul dengan orang yang matahin semangat lu. Orang-orang yang pandangan hidupnya selalu pesimis, selalu negatif. Hal kedua yang lu perlu untuk cut off dalam hidup lu, supaya energi dan juga waktu lu nggak kebuang sia-sia, adalah pembicaraan kosong tanpa bobot. Gua minta lu untuk tulis sekarang, entah di note ataupun di kertas, lu paling sering bergaul sama siapa, lu paling sering nongkrong sama siapa, lu tulis semua namanya, orang-orangnya, dan lu refleksi balik, paling sering lu bahas apa sama orang-orang ini. Kalau misalnya mayoritas obrolan yang lu lakuin adalah ngomongin cewek, ngomongin game, apalagi ngomongin orang, dan cuma ngejokes nggak jelas tanpa ada deep conversation, lu bisa untuk mulai cut off orang-orang itu. Karena nggak akan ada faedah sama sekali dengan lu ngomongin orang, dengan lu ngomongin cewek, dan dengan lu bercanda-bercanda, ketawa-ketawa aja. Memang bercanda itu boleh, gue sama teman-teman gue juga ngejokes. Tapi kalau misalnya setiap kali lu ketemu nggak ada pembahasan yang serius, entah itu tentang masa depan, entah itu pembahasan-pembahasan produktif, berarti lu perlu untuk cut off orang-orang itu. Kalau misalnya lu bener-bener mau berkembang. Apakah gua sama teman-teman gua nggak pernah ngomongin orang? Of course gua sama teman-teman gua juga pernah ngomongin orang. Tapi gua kasih sedikit twist ya. Gua kasih sedikit pencerahan. Gimana caranya lu bisa ngomongin orang, tapi lu tetap dapat pembelajaran dari hal-hal yang lu omongin. Gua sama teman gua, kalau misalnya lagi ngomongin orang, ketika kita dapat sebuah berita baru tentang seseorang, gua sama teman gua nggak pernah langsung komentar atau ngata-ngatain orang yang lagi ngelakuin sesuatu yang mungkin aneh, yang mungkin unik. Gua sama teman gua pasti mikir, kira-kira kenapa orang itu yang lagi diomongin sama banyak orang bisa
ngelakuin hal-hal itu. Apa dia kilaf kah? Atau dia lagi capek kah? Dan kita selalu bahas gimana caranya supaya kita nggak mengalami hal yang sama. Kalau misalnya itu adalah hal yang negatif, kita selalu lihat dari POV yang beda. Dan kita selalu cari hal-hal apa aja yang bisa kita jadiin pembelajaran tentang orang yang kita omongin. Jadi kita nggak pernah ngomongin orang dengan konteks, ini orang goblok, ini orang bodoh banget. Kita selalu mikir bentar, dan kita selalu tanya, kenapa orang ini bisa berakhir gitu? Apa yang dia lakuin sampai dia ngelakuin itu? Apa yang kira-kira bisa kita hindarin, supaya kita nggak sama kayak orang itu? Dengan lu nggak cepet berkomentar, dan lu punya kesempatan untuk mikir, obrolan lu tentang orang lain, itu akan lebih ada bergunanya, daripada lu cuma ngata-ngatain orang dan ngomongin orang dari sisi keburukan mereka. Next, hal ketiga yang lu perlu hindarin, supaya waktu dan energi lu nggak kebuang sia-sia, adalah lu perlu untuk stop simping ke orang-orang yang nggak ngasih perhatian ke lu. Mungkin lu di masa lalu pernah punya cewek dan lu udah putus sama nih cewek, dan nih cewek mikir dia nggak bakal pengen balikan sama lu. Di sana lu punya dua pilihan, lu lanjutin hidup lu dan fokus bangun hidup lu, atau yang kedua lu ngemis-ngemis ke cewek yang baru putusin lu. Pilihan yang kedua ini lu perlu sangat hati-hati, karena dengan lu simping ke orang yang nggak ngasih perhatian sama sekali ke lu lagi ngasih waktu lu dan lu lagi ngasih semua energi lu ke orang itu, bikin orang itu lebih atraktif, lebih menarik, sedangkan lu ngacauin hidup lu sendiri. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak mau keberadaan lu di sekitar mereka, lu nggak perlu untuk ngemis-ngemis mereka untuk bisa balik. Lu fokus untuk tingkatin value diri lu. Lu stop kasih energi lu dan waktu lu untuk perhatiin hidup mereka. Karena di sini gue lihat banyak banget cowok-cowok yang udah putus, tapi mereka terus kasih energi mereka ke mantan mereka, bikin mantan mereka ini semakin cakep dengan mereka kasih semua energi dan waktu mereka ngejar ini cewek. Dari sana hidup lu bakal berantakan luar biasa, karena lu kasih semua energi dan waktu lu ke orang yang bener-bener nggak peduli dengan keberadaan lu, yang nggak mau lu ada dalam hidup mereka. Daripada lu ngelakuin itu, lu perlu untuk terus fokus perbaikin hidup lu setiap harinya. Karena kalau misalnya contoh ada cewek nggak mau sama lu, itu 100% salah lu. Mungkin lu kurang kompeten, mungkin lu kurang capable, lu kurang lucu, kurang karismatik, dan semuanya harus lu pelajari. Lu harus evaluasi diri lu sendiri. Dan hal terakhir yang lu perlu untuk stop kasih energi dan waktu lu adalah lu perlu untuk berhenti nonton yang namanya soft porn dan kasih energi berlebihan ke orang-orang yang bahkan gak lu kenal, terutama lewat sosmed. Lu tiap hari lihat ada cewek cakep gitu kan, lu follow, lu likein fotonya, lu liatin terus berjam-jam. Padahal nih cewek bahkan nggak tahu lu hidup di dunia ini, tapi lu tontonin videonya terus, lu kasih semua waktu lu kasih semua energi lu dan bikin mereka lebih cakep lagi. Kalau misalnya lu bener-bener punya mimpi dan juga tujuan yang besar, lu nggak bisa terus-terusan ngelakuin ini. Gua paham kalau misalnya dalam lu mencapai sebuah tujuan yang besar, dalam lu membangun sebuah kerajaan yang luar biasa, akan banyak gangguan dan juga tawaran-tawaran yang datang ke lu, yang berusaha nyuri atensi dan juga fokus lu. Tapi pemenang sesungguhnya adalah mereka yang bisa ngelawan gangguan-gangguan itu dan tetap bisa fokus dalam membangun mimpi mereka. Jadi kalau misalnya lu punya mimpi yang besar, lu punya tujuan yang besar, lu perlu untuk stop habisin waktu dan energi lu ke orang-orang toksik secara gaya hidup, ke obrolan-obrolan yang gak ada bobotnya sama sekali, yang ngomongin cewek, yang ngomongin orang. Lu juga perlu untuk stop simping ke orang-orang yang gak ada interest ke lu. Dan terakhir, lu perlu untuk berhenti nonton yang namanya soft porn dan kasih energi dan waktu yang luar biasa banyak ke hal-hal di internet yang bahkan mereka nggak tahu tentang keberadaan lu. Jadi itu aja video untuk hari ini. Share video ini kalau misalnya lu ngerasa video ini bermanfaat, and yeah, that's all.